terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya kuasa-Mu sanggup pulihkanku, sanggup sembuhkanku, Tuhan. Kami percaya, haleluya. Kami percaya akan Engkau Tuhan, akan mujizat-Mu. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Sebab kami percaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata,
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Pagi ini saya ingin mengajak saudara membaca di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17, ya. Saya bacakan untuk saudara. Karena itu, ya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Karena itu artinya karena dunia ini tempat kesusahan, penderitaan, kesakitan, bahaya, kematian, ya. Lalu firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Kita sering, saudara, tidak pernah atau kurang memperhatikan akan kehidupan kita. Ya. Artinya kita ini sering hidup menurut karepe dhewe, menurut sesuka hati kita. Ya. Dan ayat ini berkata, ya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang bodoh, saudara, ya. Jangan seperti orang bodoh gak ngerti apa-apa. Hidup itu seperti, maaf ya saudara-saudara, saya upamakan seperti binatang. Binatang tuh hidup gak ngerti apa-apa, saudara. Ya. Hidupnya itu cuma ngerti mangan. Cobalah
Saudara nek melihat binatang tuh hidupnya itu ndak ngerti apa-apa. Ngertine mek makan tok. Ya. Misalnya seperti sapi, ya. Sapi itu saudara tuntun ke tempat pembantaian, ya. Nurut dituntut. Ya. Sebentar sapi itu akan dibantai. Kasih ono makan. Gak ngerti apa-apa. Sebentar lagi dia dibantai. Nah, di sini dikatakan janganlah seperti orang bebal, orang gak ngerti apa-apa. Tetapi seperti orang arif. Tuhan itu menciptakan manusia yang arif, bijaksana. Ya, saudara. Nah, ayat yang ke-16 dikatakan, ya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Orang yang arif, ya, orang yang arif itu menggunakan waktu dengan saksama. Ya. Dia tidak menghambur-hamburkan waktu. Dia tidak memperdulikan waktu. Ya. Tetapi di sini dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara itu diberi waktu. Ya, saya beri contoh ya, saudara. Beberapa saat yang lalu, saya ini digerakkan oleh Tuhan berbicara pada beberapa hamba Tuhan. Ya. Saya berbicara hati-hati sebagai hamba Tuhan. Ya. Gunakan waktumu sebagai hamba Tuhan itu dengan baik. Ya. Sebagai hamba Tuhan, jangan sing dipikirno cuma makan. Ya. Pikirnya ini hamba-hamba Tuhan pedesaan, saudara. Pikirnya, wah, nok desa, ya, misalnya khotbah, ya khotbah begitu aja, ya, toh nok desa. Tetapi di dalam khotbah itu ada kuasa Tuhan, tetapi tidak pernah disadari bahwa di dalam khotbah itu ada kuasa Tuhan. Ya. Saya ingatkan hati-hati, ya. Beberapa saat kemudian, saudara, hamba Tuhan ini, satu di antaranya itu kena stroke, saudara. Orang kalau sudah kena stroke itu sudah secara medis, ya, secara ilmu kedokteran sudah hopeless. Tidak ada kemungkinan untuk bisa sehat kembali, itu sulit. Saudara, saya lantas berpikir, saudara, betapa nestapa
hidup seorang hamba Tuhan yang hidup tetapi tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, di dalam ayat 16 ini dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kita ini jangan buang-buang waktu. Ya. Waktu yang ada itu kita gunakan sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk hal-hal yang duniawi, tetapi gunakan untuk hal-hal yang rohani. Ya, saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari di mana kita hidup itu jahat. Saudara mungkin tidak membayangkan bahwa hidup di dunia ini penuh kejahatan. Ya, saudara tidak pernah membayangkan. Tapi dunia ini penuh kejahatan. Ya, ayat yang ke-17. Nah, ini perhatikan saudara ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya, kita jangan bodoh. Nah, kata-kata bodoh ini saudara, saya berhenti dulu sampai di sini ya. Kata-kata bodoh ini kita bisa ambil perbandingan. Ya, kata-kata bodoh ini kita bisa ambil perbandingan. Coba saudara saya ajak membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-2 dan 3. Oh, saudara-saudara, nek saudara memperhatikan firman Tuhan pada saat ini, saudara akan lebih hati-hati ya. Coba saya bacakan ya. Matius 25 ayat yang kedua dikatakan, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ini berbicara tentang 10 anak darah yang menyambut kedatangannya mempelai laki-laki. Ya. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya itu bijaksana. Nah, kita baca ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Loh, orang kok terlalu bodoh, bawa pelita pada malam hari, ya, bawa pelita, tetapi tidak ada minyaknya. Saudara bayangkan, ini gambaran dari orang-orang anak-anak Tuhan yang terlalu bodoh. Tidak memperhatikan waktu. Juga tidak memperhatikan dia itu sedang apa. Ya, bawa pelita, tetapi tidak ada minyaknya. Ya, itu nak saudara baca terus. Waktu mempelai laki-laki datang, ya, dia ikut menyambut, tetapi
itu pelitanya ndak bisa menyala. Wong ndak ada minyaknya, saudara. Ya, di situ dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya, saudara, bawa pelita tapi tidak membawa minyak. Sehingga kalau mempelai laki-laki datang, sing 5 yang pinter tadi, bawa minyak dan juga membawa lebih daripada apa yang dia perlukan. Dia bersama-sama dengan mempelai laki-laki masuk di dalam pesta nikah. Tetapi 5 yang bodoh ini tidak membawa minyak. Apa itu artinya minyak, saudara? Minyak yaitu Roh Kudus. Sekarang saudara takjak maju lagi ya. Takjak maju lagi untuk mengerti siapa kita ini sebetulnya. Ya, ayo dibaca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saudara perhatikan ini ya saudara. Nek saudara memperhatikan ini, saudara segala jerih lelah saudara itu tidak sia-sia. Ya, coba 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ya. Coba saudara dengarkan. Atau tidak tahukah kamu ya, kalau pada pagi hari ini firman Tuhan itu dikenakan kita, tidak tahukah saudara bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini rumah Roh Kudus. Tetapi tadi Matius pasal 25 ayat yang ketiga, dia bodoh. Membawa pelita, tetapi tidak membawa minyaknya. Artinya, menjadi anak-anak Tuhan, tetapi tidak sadar bahwa dia perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu penting, saudara. Roh Kudus itu bukan kok saudara, itu penuh Roh Kudus. Jangan cuma berkata begitu, saudara. Ya. Roh Kudus itu akan jadikan hidup kita ini sebagai rumah. Saudara perhatikan ya, hidup kita ini, tubuh kita itu, Roh Kudus itu mau jadikan sebagai rumah Roh Kudus. Saudara-saudara semua yang ada di sini itu oleh Roh Kudus, saudara dijadikan rumah Roh Kudus. Lalu dikatakan, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Roh Kudus itu kita dapat dari Allah. Tidak usah tuku, tidak usah beli. Kita dapat. Ya, kita dapat dari Allah. Ya, lantas, dan tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Orang yang sadar, ya, saudara, ya, orang yang penuh Roh Kudus itu tahu bahwa diriku ini bukan milikku, diriku itu miliknya Tuhan.
hidup saya itu bukan saya. Tapi hidup saya itu miliknya Tuhan. Tapi karena kita tidak mengerti, ya, kita tidak tahu bahwa tubuh kita itu rumah Roh Kudus. Kita anggap diri kita itu ya milikku. Segala sesuatu untuk aku. Gak peduli orang lain. Sing penting aku. Nah, sering kita hanya berpikir begitu. Tetapi di sini dikatakan bahwa tubuhmu itu bukan milikmu. Miliknya Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, muliakanlah tubuhmu akan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara, nek saudara tahu ini ya saudara, saudara pasti tidak menjadi orang-orang Kristen. Wes pokoknya aku dadi anak Tuhan, pokoknya aku setia, pokoknya aku melayani. Tetapi orang yang melayani itu belum tentu mengerti bahwa dirinya itu rumah Roh Kudus. Ya, belum tentu. Pokoknya aku sungguh sudah ya berkorban buat Tuhan. Itu salah, saudara-saudara. Tetapi Tuhan bilang, ya, tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Ya. Saya kok kepengen tak lanjut ya saudara. Supaya saudara itu sadar dan mengerti. Ya. Dan saudara, segala jerih lelahmu tidak sia-sia. Ya. Coba kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Ini luar biasa. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Ya, saudara, perhatikan ya, saya bacakan. Saudara perhatikan. Saudara itu tidak ngerti, kudu ngerti sebab nek saudara tidak ngerti nanti podong ini loh. 5 anak darah yang bodoh bawa pelita, ngerti. Nek pelita itu harus dinyalakan pada malam hari, tapi gak ono minyaknya. Coba saudara bayangkan, ngerti bawa pelita, tetapi tidak memikirkan bahwa pelita itu butuh minyak. Nek tidak ada minyak, tidak bisa menyala. Matius 25 tadi, ya saudara, kita perlu minyak. Lah sekarang minyak itu Roh Kudus. Tadi saya bacakan 1 Korintus 6:19. Diri kita itu rumah Roh Kudus. Kita gampang. Aku setia lunga gereja. Aku melayani. Aku berkorban. Dan sebagainya. Saudara itu bagus. Tetapi saudara tidak ngerti bahwa saudara itu sama dengan anak darah yang 5 yang membawa pelita tapi gak ono isine minyak. Ya, saudara. Nah, sekarang Kolose ini berkata begini, dengarkan saudara. Jangan lagi kamu saling mendustai.
kata-kata ini tajam sekali. Jadi berarti kita ini ojo mendustai diri kita sendiri. Ya. Ojo ngapusi dirinya sendiri. Ya. Terus dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi saudara itu sebelum menjadi anak Tuhan, saudara itu terhitung manusia lama. Ya. Tetapi kamu menjadi anak Tuhan itu kamu sudah menanggalkan manusia lama, ya, serta kelakuannya. Ya. Coba, manusia lama adalah manusia yang belum kenal Tuhan itu berkelakuan seperti manusia lama. Ya. Kamu telah menanggalkan manusia lama dan serta kelakuannya. Terus ayat yang ke-10, luar biasa saudara-saudara. Ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru. Manusia kita yang lama dengan segala perbuatan kita itu kita tanggalkan. Kita mengenakan manusia baru. Ya, saudara, yang terus menerus diperbarui. Terus-terusan kita itu dibarui. Jadi setiap kali kita berbakti, setiap kali kita datang kebaktian pagi, setiap kali datang ke gereja, itu terus menerus diperbarui. Ya. Sampai kapan? Sampai nafas yang terakhir. Terus menerus diperbarui. Ya. Terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan. Supaya kita itu ngerti. Ya. Pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Artinya, menurut gambar khaliknya itu, artinya kita ini sudah menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, itu terus menerus diperbarui, sampai kelihatan gambar khalik kita. Sampai kelihatan di dalam diri kita itu bukan lagi Hosea, tetapi kelihatan di dalam diri kita itu manusia yang baru, yaitu Yesus Kristus. Ini luar biasa, saudara. Ya. Sehingga orang melihat saudara itu bukan melihat saudara, tetapi melihat Yesus yang ada di dalam hidup saudara. Ini nek saudara perhatikan, saudara. Oh, luar biasa. Ya. Nek saudara perhatikan, oh, seperti mempelai yang laki, mempelai perempuan yang pintar itu, yang mempersiapkan pelitanya penuh dengan minyaknya, tapi dia juga membawa serapannya. Ya. Waktu mempelai laki-laki datang, dia dibawa ke tempat pesta pernikahan. Kata-kata pesta pernikahan itu adalah kata ganti dari kita dibawa ke surga yang mulia. Surga yang mulia itu podo digambarkan pesta pernikahan penuh dengan sukacita. Saudara, nek ndak gitu ya saudara, segala jerih lelah kita itu sia-sia. Ya, mungkin saudara nanti kalau sudah selesai tugas kita di dunia ini, saudara menghadap Tuhan, saudara akan kecewa. Saudara akan menyesal. Tapi menyesal itu bukan, ya aku menyesal tapi aku masih bisa tak ulang. Tidak bisa. Menyesal untuk selama-lamanya.
Oleh sebab itu tadi kita kembali pada Efesus pasal 5 ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Jangan kita seperti orang bodoh. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, itu paling penting. Saudara ambil waktu untuk berdoa. Itu penting. Ojo doa cuma yo nek ana waktu doa. Yo nek mangan doa. Yo nek turu doa. Loh saudara-saudara, itu ndak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ambil waktu. Oh iya, aku nek gereja ada Bigstone, ada persekutuan doa, saya masih datang. Itu kan kalau saudara berkumpul. Tetapi dikatakan gunakan waktu untuk berdoa. Saudara ambil waktu di rumah untuk bersendiri diri dengan Tuhan. Ya. Rasakan waktu saudara berdoa bersendiri dengan Tuhan. Seolah-olah saudara itu dekat dengan Tuhan. Itulah saudara akan merasakan jamahan dari Roh Kudus. Ya, saudara. Nah, saya kepengen tak terus tapi jamis melayu terus ya, saudara. Ya, walaupun hanya sampai di sini, tapi cukup untuk saudara perhatikan ya. Ojo kita main-main dengan waktu. Sebab waktu itu bukan milik kita, saudara. Waktu itu miliknya Tuhan. Saudara jangan bilang, besok kan masih iso. Tidak mungkin, saudara. Ya. Sebab saudara ini tidak ngerti kapan kita ini dipanggil Tuhan, tidak ngerti. Ya. Saudara kan berkata, besok, tahun depan. Saudara tidak ngerti. Nanti kita dipanggil Tuhan, kita tidak ngerti. Ya. Tetapi Tuhan bilang, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Ya. Mari kita berdiri, kita mau berdoa, saudara. Ya. Ambil kesempatan ini, katakan pada Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya ini sering klewas-klewes menjadi anak Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan ini, Tuhan bilang, jangan seperti orang bodoh, tetapi sebagai orang arif, yang menggunakan waktu sebaik-baiknya. Yuk kita doa ya saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang hadir. Roh Kudus, jamahlah saudara-saudara semua. Supaya kami arif, bijaksana, bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bukan seperti orang bodoh. Seperti anak dara yang bodoh. Membawa pelita tapi tidak ada isi minyaknya. Apa artinya? Tetapi kami tidak sebodoh itu Tuhan. Kami selalu Engkau sadarkan supaya kami ini membawa pelita dengan penuh isi minyak, yaitu minyak Roh Kudus. Sehingga minyak Roh Kudus itu akan membawa kita kepada manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Sehingga dari dalam hidup kita bukan kelihatan diriku, tetapi yang kelihatan Yesus.
sehingga nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami doakan untuk saudara-saudara yang tidak berkesempatan. Tuhan tolong supaya saudara-saudara kami semua ini mengerti, arif, bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.